Battle Through the Heavens, Chapter 999. Bab 999, Pembunuhan yang timbul dari seekor rubah putih. Suasana tegang pecah mengikuti teriakan buas. Perjuangan di mata cukup banyak orang digantikan oleh keserakahan yang pekat saat ini. Kolam darah Gunung Surga memiliki daya pikat yang sangat besar bagi mereka. Namun, jika mereka tidak memiliki rubah putih psikis untuk memimpin jalan, tidak mungkin bagi mereka untuk keluar dari labirin. Oleh karena itu, meskipun mereka dengan jelas tahu bahwa Xiao Yan kuat, mereka hanya bisa keluar semua dan mengambil risiko karena daya pikat dari kolam darah Gunung Surga. Bang! Keserakahan di mata semua orang baru saja muncul ketika suara yang dalam dan teredam tiba-tiba muncul. Segera, semua orang terpana melihat sosok manusia yang pertama kali maju ke depan terbang kembali seperti layang-layang yang talinya telah dipotong. Akhirnya, sosok itu bertabrakan dengan keras dengan pohon yang sangat besar. Kekuatan yang kuat menyebabkan pohon besar itu membentuk beberapa retakan seukuran kepalan tangan. Pohon yang menjulang tinggi juga mulai goyah. Grup. Sosok manusia yang mendarat di tanah segera mengeluarkan seteguk darah segar. Ekspresinya seketika berubah pucat. Tatapannya mengandung sedikit keterkejutan dan kekejaman saat dia melihat ke tempat di mana Xiao Yan berada. Tidak ada yang berhasil melihat dengan jelas apa yang terjadi dalam peristiwa sepersekian detik. Yang bisa mereka lihat hanyalah bahwa orang yang tidak beruntung, yang menjadi orang pertama yang memecah suasana tegang, mengalami serangan hebat saat dia mengambil langkah ke depan. Dari kelihatannya, orang yang menyerang jelas adalah pemuda yang tampak acuh tak acuh. Aku tidak akan menahannya lain kali. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut berhenti. Tatapannya menatap ke arah pintu pohon saat mulutnya perlahan mengeluarkan beberapa kata yang dipenuhi dengan niat membunuh yang keras. Tenggorokan banyak orang berguling mendengar kata-kata ini. Keserakahan yang baru saja melonjak dari hati mereka juga sedikit memucat karena syok. Mereka saling memandang dan tidak ada yang berani menyerang lebih dulu. Jika dia diizinkan memasuki labirin, semua orang harus menunggu 3 tahun sebelum bisa mendapatkan kesempatan seperti itu lagi. Jika kami berhasil mengisi daya, kami mungkin masih memiliki kesempatan. Selama kita bisa memasuki kolam darah Gunung Surga, semuanya akan sepadan. Klan dan sekte tempat semua orang berada pasti akan berusaha keras untuk merawat kami. Perawatan kami akan jauh lebih baik dari sekarang. Hal besar apa yang bisa dicapai dengan menjadi begitu takut? Petik 2. Tangisan marah yang dipenuhi dengan hasutan sekali lagi terdengar sementara keserakahan di hati semua orang perlahan melemah. Mata Xiao Yan telah berubah menjadi sangat gelap, dingin saat ini. Dia perlahan menoleh dan menatap orang yang telah berbicara. Secara mengejutkan masih orang yang tadi. Hati orang itu langsung kedinginan saat melihat Xiao Yan melihat ke atas. Dia menyeka darah di sudut mulutnya, mundur beberapa langkah, dan menyapu pandangannya. Dia hanya mengeluarkan senyum gelap dan dingin ketika dia melihat keserakahan itu sekali lagi melonjak di mata semua orang. Namun, sebelum senyuman gelap dan dingin yang muncul di wajahnya dapat sepenuhnya terbentuk, tubuhnya tiba-tiba menegang. Ini karena dia melihat sosok yang dengan cepat muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Wajah jahat Xiao Yan juga dengan cepat diperbesar di matanya. Mata orang itu, yang telah berbicara, menyempit saat melihat Xiao Yan muncul. Menjadi seorang Dou Huang, reaksinya cukup cepat. Kakinya menginjak tanah dan pilar batu tiba-tiba menonjol dari tanah. Pilar batu berada di depan kakinya, dan dengan dorongan, dia melesat ke belakang. Hati orang yang berbicara mendesah lega saat dia merasakan suara angin di samping telinganya. Dia dengan tegas berteriak, "Apa yang ditunggu semua orang? Meskipun orang ini adalah Dou Haung bintang 9, dia jelas bukan tandingan kita semua bersama-sama." Suaranya tiba-tiba terhenti, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Matanya menyipit saat dia perlahan menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat sebuah tangan, dipenuhi dengan api hijau giok, dengan kejam menembus bagian belakang hatinya seperti pisau tajam. Suhu nyala api yang tinggi mencegah tangan menyentuh setetes darah pun. Ekspresi Xiao Yan dingin setelah membunuh orang ini dengan satu serangan. Dia bisa merasakan bahwa keserakahan di mata orang-orang di sekitar telah benar-benar diaduk. Nyala api di tangan Xiao Yan melonjak dan langsung membakar mayat orang ini menjadi abu. Tubuhnya bergerak dan sudah tiba di samping Nalan Yanran di saat berikutnya.
Setelah meraihnya, dia menyerbu ke pintu pohon dengan cara seperti kilat. Ledakan, ledakan. Jarak puluhan meter itu tidak jauh. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia menutupinya dalam sekejap mata. Tepat ketika tubuhnya hendak bergerak, tanah di sekitar pintu pohon seketika mulai bergetar. Lebih dari selusin pilar kayu tajam yang sangat besar, diaglomerasi dari Doqi, terlepas dari tanah dan secara tidak sengaja menutup pintu pohon. Xiaoyan menyipitkan matanya dan memandangi pilar kayu yang menghalangi pintu pohon. Dia melambaikan lengan bajunya dan api hijau giok ditembakkan dengan cara seperti kilat. Itu dengan mudah menghancurkan semuanya. Saat dia berlari dengan cepat, Xiaoyan mengepalkan tangannya dan penguasa Suan berat muncul. Bang, bang, petik 2. Xiaoyan baru saja menghancurkan pilar kayu saat tanah bergetar. Sejumlah paku batu yang tak terhitung jumlahnya secara eksplosif ditembakkan dari bawah kaki Xiaoyan. Hati-hati. Nalan Yanran buru-buru mengingatkannya saat melihat paku. Suaranya baru saja terdengar saat dia merasakan sesuatu yang menegang di sekitar pinggangnya yang halus. Setelah itu, tubuhnya terbang keluar, bergegas melewati daerah lonjakan batu dalam sekejap mata, dan mendarat di luar pintu pohon. Petik 2. Suara angin deras yang menusuk telinga tiba-tiba muncul ketika tubuhnya mendarat. Banyak pilar energi, yang berisi angin kencang, menabrak dengan kejam ke arah Xiaoyan dan Nalan Yanran. Xiaoyan tanpa ekspresi. Dia memegang penggaris berat itu dengan erat di tangannya dan mulai mengayunkannya. Lapisan demi lapisan gambar penggaris segera muncul dan membentuk pertahanan bayangan penggaris di depannya, yang bahkan tidak bisa dilewati angin. Bang-bang! Banyak serangan Doqi mendarat di pertahanan bayangan penguasa, memancarkan gelombang demi gelombang ledakan yang jelas. Bayangan penggaris juga sangat berkurang, dan hampir menghilang ketika bayangan penggaris muncul. Mereka dikemas dengan cara yang sangat padat yang terbentuk tanpa henti. Pertahanan bayangan penguasa hitam gelap itu seperti penghalang melingkar hitam, menutupi Xiaoyan dan Nalan Yanran. Serangan ganas hanya bisa menyebabkan penghalang pertahanan sedikit bergetar. Tampilan penguasa pengaliran 6 tubuh bersama dengan kekuatan Xiaoyan saat ini adalah sesuatu yang sulit dihancurkan oleh orang-orang ini. Selain itu, teknik pertahanan penguasa ini terus-menerus dan tidak takut dengan jumlah superior pihak lain. Hati semua orang tanpa sadar menjadi dingin ketika serangan Doqi terakhir diblokir oleh bayangan penguasa hitam. Meskipun orang ini adalah Do Huang bintang 9, ada hampir 20 Do Huang di pihak mereka. Namun mereka tidak dapat mematahkan pertahanan pihak lain meskipun menyerang bersama. Bintang 9 Do Huang mungkin kuat, tapi sepertinya cukup sulit untuk mencapai tahap seperti itu, bukan? Bayangan penggaris berwarna hitam perlahan menghilang. Segera, sosok pemuda yang membuat hati semua orang terasa dingin sekali lagi muncul. Sepasang mata hitam pekat, tanpa emosi perlahan terangkat. Siapapun yang melirik dengan mata ini akan merasakan perasaan dingin ditatap oleh ular berbisa. Masuk dulu. Xiaoyan memunggungi Nalan Yanran saat dia berkata dengan lembut. Nalan Yanran kaget saat mendengar ini. Dia dengan patuh mengangguk dan berkata, aku akan menunggumu di pintu masuk labirin. Jangan berjalan sembarangan setelah Anda masuk. Hati-hati. Xiaoyan memberi judul pada kepalanya. Melihat ini, Nalan Yanran memegang rubah putih, dengan hati-hati mundur ke tempat pintu pohon itu. Setelah itu, dia memasukinya di depan mata berapi-api semua orang. Penguasa berat di tangan Xiaoyan perlahan terangkat saat melihat Nalan Yanran masuk. Doqi hijau giok yang kuat melonjak keluar dan segera dituangkan ke dalam penguasa yang berat. Setelah Doqi dituangkan, warna hitam gelap dari penguasa Suan berat dengan cepat berubah menjadi warna hijau giok. Ekspresi semua orang tanpa sadar berubah ketika mereka merasakan Doqi yang kuat yang dipancarkan dari penguasa berat di tangan Xiaoyan. Beberapa dari mereka yang berhati-hati sebenarnya mulai mundur secara diam-diam. Baru sekarang mereka mengerti bahwa orang muda di depan mereka ini sebenarnya adalah orang yang kuat yang tidak kalah dengan orang-orang seperti Tang Ying dan Wang Chen. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Senyuman sedingin es muncul di wajah Xiaoyan saat dia merasakan bahwa beberapa orang ingin mundur. Segera, dia memfokuskan matanya dan penguasa berat di tangannya tiba-tiba terpotong ke depan. Tsunami yang memecah api! Teriakan lembut terdengar di hatinya dan cahaya di wilayah ini tiba-tiba membumbung tinggi.
Cahaya penguasa hijau giok, berukuran lebih dari 100 kaki, mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga, seperti naga yang telah lepas dari permukaan air. Itu ditembakkan dengan liar, menyebabkan seluruh tanah menjadi berantakan saat ini. Berbagai garis retakan juga mulai menyebar seperti gempa bumi. Kecepatan cahaya penguasa hijau giok itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu mendekati semua orang. Semua orang itu hanya bisa menggerakkan doki di dalam tubuh mereka karena terkejut saat mereka dengan cepat membentuk pertahanan doki di depan mereka. Bang 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 bamak. Ledakan energi rendah dan dalam terdengar berulang kali di tanah kosong ini. Tangisan yang menyedihkan terdengar secara acak saat banyak sosok mendarat dengan keras di tanah. Tubuh mereka menggeseknya, membentuk banyak bekas luka panjang saat mereka melakukannya. Pohon-pohon besar yang tumbang di sepanjang jalan membuat area dalam radius 50 meter menjadi berantakan. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dengan menampilkan Flame Splitting Tsunami dengan seluruh kekuatannya, bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang tidak akan berani dengan mudah menerimanya dengan paksa. Kekuatan orang-orang ini tidak melebihi kekuatan Do Huang bintang 5. Nasib mereka tentu saja akan sengsara. Cahaya penguasa perlahan tersebar dan tanah yang bergetar perlahan-lahan berhenti. Xiaoyan mengangkat kepalanya, dan melirik banyak sosok manusia, yang telah mendarat 100 meter jauhnya. Erangan yang menyakitkan dan ketakutan bisa terdengar samar-samar. Orang-orang ini kemungkinan besar akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati kali ini. Xiaoyan menjabat tangannya dan penguasa berat itu ditempatkan di cincin penyimpanannya. Dia baru saja akan berbalik dan memasuki pintu pohon ketika tawa aneh tua tiba-tiba muncul di sampingnya. Hihi, anak kecil, kamu benar-benar kejam telah menghancurkan semua orang ini. Namun, apa kau berencana pergi begitu saja setelah mengubah tempat ini menjadi berantakan? Petik 2. Langkah kaki Xiaoyan berhenti. Dia menoleh, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan penampilan yang agak rendah hati berdiri di cabang pohon di sampingnya. Pria itu menatapnya sambil tersenyum. Douzong. Mata Xiaoyan segera menyipit setelah mereka menyapu pria tua berjubah abu-abu itu. Orang ini muncul dengan cara yang sangat aneh. Bahkan dengan persepsi spiritual Xiaoyan, dia tidak dapat merasakannya. Selain itu, bukankah orang yang terlalu kuat tidak bisa memasuki pegunungan mata surga ini? Mengapa orang ini bisa? Bab 1000, Panggung Gunung Surga. The Heaven Eye Mountain Rank memiliki efek menekan orang yang terlalu kuat untuk memasukinya, namun kekuatan lelaki tua di depannya ini telah melebihi batas ini. Sepertinya dia bukanlah seseorang dari dunia luar. Dalam hal ini, dia harus menjadi ahli lokal. Selain itu, seluruh gunung mata surga adalah wilayah suku tikus penelan emas. Sepertinya orang ini adalah seseorang dari suku tikus menelan emas. Pria tua berjubah abu-abu itu terkejut saat mendengar ini. Dia melompat turun dari dahan pohon. Dia melihat Xiaoyan sekali sebelum tersenyum dan berkata, penglihatan anak kecil memang cukup bagus. Xiaoyan tersenyum. Setelah mengingat apa yang dikatakan Nalan Yanran kepadanya sebelumnya, Xiaoyan secara alami tidak akan mengatakan apapun untuk menyinggung anggota suku tikus penelan emas ini. Selain itu, orang ini cukup kuat dan kemungkinan besar memiliki posisi tinggi di klan. Sepertinya seseorang akan menderita dengan menyinggung perasaannya. Diri yang lebih muda ini adalah Xiaoyan. Saya telah sembrono mengubah tempat ini menjadi seperti ini. Semoga Tuan Tua tidak akan menyalahkan saya. Xiaoyan tersenyum. Botol giok dengan cepat muncul di tangannya. Setelah itu, dia menyerahkannya. Ini adalah beberapa pil mendingki. Meskipun saya tahu bahwa hal-hal ini mungkin tidak berarti apa-apa di mata Pak Tua, mereka memiliki efek yang cukup besar ketika digunakan untuk memulihkan doki seseorang. Petik 2. Ki Mending Pil adalah pil obat tipe 5 yang dapat dibuang. Itu memiliki efek memungkinkan Do Huang atau Douzong memulihkan doki mereka pada tingkat yang lebih cepat, dan dianggap sebagai pil obat yang dapat diperluas tingkat yang lebih tinggi. Orang tua berpakaian abu-abu itu terkejut saat melihat tindakan Xiaoyan ini. Namun, matanya yang menyipit langsung menjadi cerah saat mendengar nama Ki Mending Pil. Medicinal pills bahkan lebih langka dari sudut pandang magical beast karena hanya manusia yang memiliki alkemis. Meskipun beberapa magical beast mampu memperbaiki pil obat dengan mengandalkan bakat mereka, jumlahnya terlalu sedikit. Pil mendingki ini mungkin bukan dari tingkat yang sangat tinggi,
tetapi efeknya memulihkan doki seseorang dengan cepat menyebabkan lelaki tua berjubah abu-abu itu tertarik. Hihi, anak kecil, aku merasa kamu sangat enak dipandang saat pertama kali melihatmu. Pria tua berjubah abu-abu itu menjilat bibirnya dan tertawa. Setelah itu, dia tidak melakukan tindakan saat dia begitu saja menerima botol giok dari Xiaoyan. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya, melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Saya akan meminta seseorang untuk membersihkan tempat ini. Anak kecil tidak perlu khawatir. Saya juga akan membantu Anda membersihkan beberapa dari hal-hal yang merepotkan ini. Petik 2. Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah abu-abu dan dengan hormat berkata, kalau begitu, terima kasih Pak Tua. Aku yang dulu adalah Jin Gu. Jangan panggil aku apapun Pak Tua. Pria tua berpakaian abu-abu itu tertawa. Tatapannya berkeliaran di sekitar tubuh Xiaoyan sekali sebelum dia tiba-tiba berkata, anak kecil, kamu seorang alkemis, kan? Aroma seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Petik 2. Xiaoyan ragu-ragu sejenak, pihak lain jelas memiliki bakat khusus dalam hal indera penciuman. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan apapun dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Hihi, alkemis. Hal ini benar-benar terlalu langka. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Jin Gu saat dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia segera tersenyum dan berkata, kamu harus masuk dulu. Rubah putih psikis gadis kecil itu tidak memiliki masalah saat melewati labirin. Namun, masih ada cukup banyak penghalang jika Anda ingin berhasil mencapai kolam darah gunung surga. Tenang, saya yang lama bukanlah seseorang yang tidak akan bekerja setelah menerima sesuatu. Saya akan memberitahu yang lain untuk merawat Anda secara khusus. Petik 2. Hati Xiaoyan bersukacita saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak rugi dengan memberikan pil obat ini. Orang tua ini memang memiliki posisi yang cukup tinggi di suku tikus menelan emas. Karena Xiaoyan telah mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah menangkupkan tangannya ke Jin Gu, dia berbalik dan memasuki pintu pohon. Jin Gu tanpa sadar membelai janggutnya saat dia melihat Xiaoyan menghilang di balik pintu pohon. Ekspresinya adalah salah satu pemikiran yang dalam sementara dia dengan lembut bergumam, anak kecil ini juga seorang alkemis, tapi aku ingin tahu apakah dia telah mencapai persyaratan kita. Jika memungkinkan, kami dapat menyelamatkan cukup banyak masalah. Xiaoyan baru saja melangkah ke pintu pohon ketika area di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Pikirannya segera terasa agak pusing. Pada saat dia pulih, dia tertegun menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah diliputi oleh lapisan kabut tebal yang tidak dapat dihamburkan. Kepadatan kabut di tempat ini setidaknya 10 kali lebih padat dari kabut di pegunungan. Apalagi hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa bermasalah adalah kabut di tempat ini tidak bisa ditembus oleh kekuatan spiritual. Ketika disebarkan, tampaknya akan menemui hambatan besar, sehingga sulit untuk mencapai efek probing. Apakah ini yang disebut labirin? Ini memang merepotkan. Xiaoyan dengan sungguh-sungguh menyapu matanya ke sekelilingnya saat dia berkata dengan lembut. Xiaoyan tiba-tiba merasakan tangannya menjadi dingin ketika dia berbicara pada dirinya sendiri. Segera, suara lembut Nalan Yanran ditransmisikan dari sampingnya, tidak perlu panik. Ini aku. Lengan tegang Xiaoyan perlahan rileks. Tatapannya mengikuti arah dari mana suara itu berasal dan melirik. Namun, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Namun sentuhan yang ditransmisikan dari tangannya dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa Nalan Yanran ada di sampingnya. Tidak perlu melihat, labirin ini bisa menghalangi pandangan seseorang. Meskipun kami berdekatan, kami masih tidak dapat melihat tubuh pihak lain. Aku akan menarikmu bersamaku. Dengan psikik White Fox memimpin, seharusnya tidak terlalu sulit untuk keluar dari tempat ini. Suara Nalan Yanran perlahan ditransmisikan, menyadari keraguan di hati Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Hatinya sedikit bersukacita. Beruntung dia bertemu Nalan Yanran di sepanjang jalan. Jika tidak, bahkan dia akan terjebak dalam labirin ini. Kabut tebal meresap ke dalam labirin sementara sentuhan lembut dari tangannya muncul seolah-olah seseorang sedang menyentuh batu giok kualitas terbaik. Perasaan yang indah dan lembut menyebabkan seseorang merasa tidak ingin berpisah dengannya. Ini menyebabkan hati Xiaoyan bergetar tanpa sadar.
Namun, perasaan semacam ini dengan cepat ditekan oleh Xiaoyan saat itu muncul. Dia segera menundukkan kepalanya karena malu, dan membiarkan Nalan Yanran menariknya saat mereka perlahan maju. Kemajuan yang tenang ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum Xiaoyan merasakan bahwa kabut di sekitarnya tampaknya secara bertahap menjadi jauh lebih tipis. Kami akan meninggalkan labirin. Di samping Xiaoyan, Nalan Yanran mengeluarkan suara lembut yang sepertinya telah menempatkan beban berat. Suara Nalan Yanran baru saja terdengar saat angin bertiup kencang. Kabut tebal di sekitarnya sangat berfluktuasi. Mereka dengan cepat mundur dan pemandangan sekitarnya perlahan muncul. Puncak gunung yang tampak sangat megah muncul di depan Xiaoyan dan Nalan Yanran. Pada saat ini, keduanya berada di dasar titik tengah. Tikus raksasa yang diselimuti rambut emas berulang kali mondar-mandir di kedua sisi jalan pegunungan yang agak curam. Ini pasti tikus menelan emas. Jangan merugikan mereka. Jika tidak, itu pasti akan membuat marah suku tikus menelan emas. Mata cantik Nalan Yanran melihat ke arah tikus besar berwarna emas saat dia mengucapkan sebuah pengingat. Iya, Xiaoyan memiringkan kepalanya. Ayo pergi. Titik tengah adalah tempat panggung Gunung Surga berada. Setelah itu akan ada beberapa pos pemeriksaan yang ditempatkan suku tikus menelan emas. Hanya dengan berhasil melewati mereka seseorang akan dapat mencapai kolam darah Gunung Surga di atas. Nalan Yanran memeluk rubah putih itu sementara jarinya menunjuk ke tengah gunung saat dia tersenyum manis. Panggung Gunung Surga? Mata Xiaoyan menyipit saat mendengar ini. Tempat ini adalah Heaven Mountain Stage yang disebutkan Tang Ying. Selain itu, dia mengatakan bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja sama di sana. Sepertinya dia berbicara tentang bekerja sama untuk melewati pos pemeriksaan. Sepertinya ada cukup banyak orang saat ini hadir di sana. Pos pemeriksaan yang biasanya dibuat oleh suku tikus burung walet emas cukup sulit. Meskipun mereka yang tiba di sini tidak lemah, cukup sulit jika seseorang ingin menerobos mereka. Nalan Yanran tertawa. Xiaoyan juga tersenyum. Ada panas membara di matanya saat dia berseri-seri, kalau begitu, ayo pergi. Kita tidak boleh membiarkan orang lain menempati 8 tempat sebelum kita. Petik 2. Jari kaki Xiaoyan menekan tangga batu yang curam setelah kata-katanya terdengar. Seketika, tubuhnya menjelma menjadi bayangan hitam yang dengan sigap melesat ke tengah gunung. Nalan Yanran dengan cepat mengikuti di belakangnya. Bagian tengah gunung mata surga adalah platform yang sangat luas. Platform dibangun dari batu yang tertata rapi. Ada tangga batu yang mencapai puncak gunung mata surga di satu sisi peron. Namun, bagian depan tangga batu saat ini dijaga oleh beberapa tikus penelan emas bertubuh manusia. Ada hampir 20 sosok manusia berkumpul di peron jauh dari tangga batu. Mereka dibagi menjadi kelompok ukuran yang berbeda. Beberapa dari mereka sendirian, beberapa dari mereka bertiga, sementara beberapa dari mereka berada dalam kelompok yang lebih besar. Orang-orang ini tersebar di peron dan saling berbisik. Saat melakukannya, tatapan mereka akan berulang kali menyapu ke arah jalan curam yang menuju ke peron. Berdasarkan waktu, labirin akan segera ditutup. Setelah waktu habis dan labirin ditutup, inilah saatnya bagi mereka untuk mencoba menerobos pos pemeriksaan. Sosok yang penuh warna, yang sangat mencolok di kerumunan manusia dengan aura mulia seperti burung phoenix, dengan mudah menjadi salah satu karakter utama yang hadir. Wanita ini secara alami adalah Nona Feng dari Wind Lightning Pavilion. Sementara dia secara acak bercakap-cakap dengan seseorang di sampingnya, mata cantik wanita berpakaian warna ini berulang kali menyapu ke arah tangga batu. Sudut mulutnya berisi ejekan samar. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia memang agak melebih-lebihkan orang itu. Tidak disangka bahwa dia bahkan tidak dapat mencapai panggung Gunung Surga ini. Gong. Suara gong perlahan bergema di atas platform sementara sosok tua yang agak kecil perlahan berjalan keluar. Tatapannya menyapu tempat itu dengan acuh tak acuh saat dia berkata dengan suara yang agak lemah, "Waktu habis, biarkan upaya untuk menerobos pos pemeriksaan dimulai." Wanita berpakaian warna-warni itu benar-benar menarik pandangannya ketika dia mendengar orang ini membuka mulutnya. Tampaknya orang itu hanya mengandalkan roh yang kuat seperti yang dia harapkan. Namun, keuntungan itu sama sekali tidak ada di pegunungan mata surga ini. Suara angin kencang muncul saat tatapan semua orang bergeser.
Segera, dua sosok melesat dari tangga batu seperti dua anak panah. Setelah itu, mereka terus mendarat di peron. Tawa yang sejuk dan ceria dipancarkan secara acak. "Maaf, saya sudah sampai beberapa saat lagi. Mudah-mudahan, saya tidak mengganggu kelulusan pos pemeriksaan, bukan?" Petik 2. Mata cantik dari wanita berpakaian warna-warni mengeras saat mendengar tawa ini. Dia perlahan menoleh dan menatap wajah muda yang tersenyum itu. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mendengus dingin dan memalingkan muka. Bab 1001, Susunan Suara Gelombang Tikus. Dua sosok manusia perlahan turun dari udara, mendarat di peron. Sosok yang muncul adalah Xiao Yan dan Nalan Yanran. Mereka yang terakhir tiba. Kemunculan kedua orang ini tentu saja menarik cukup banyak perhatian dari mereka yang hadir. Banyak tatapan melesat ke arah kedua orang ini. Namun, kebanyakan dari mereka, kecuali sedikit, tidak mengenal Xiao Yan dan Nalan Yanran. Meskipun nama Xiao Yan telah menyebar jauh karena dendam baru-baru ini dengan Wind Lightning Pavilion, masih ada sedikit celah antara dia dan Nona Feng, Tang Ying, dan individu luar biasa lainnya dari generasi muda di hati beberapa orang. Xiao Yan tampaknya tidak merasakan tatapan ini. Matanya menyapu tempat itu. Setelah melihat ada hampir 20 sosok yang hadir, hatinya tanpa sadar sedikit terkejut. Tidak disangka kecepatan orang-orang ini begitu cepat. Dia tidak dapat menyusul mereka meskipun melakukan perjalanan sepanjang malam. Tentu saja, sebagian besar alasannya adalah karena Xiao Yan tidak terbiasa dengan rutenya. Orang-orang yang hadir sebagian besar memiliki pemahaman yang baik tentang pegunungan mata surga. Selain itu, mereka juga mengetahui dengan jelas beberapa pintasan. Dibandingkan dengan mereka, Xiao Yan, yang tidak terbiasa dengan tempat itu, secara alami berada pada posisi yang lebih dirugikan. Jika dia akhirnya tidak bertemu Nalan Yanran di menit terakhir, kemungkinan dia akan kesulitan tiba di tempat ini tepat waktu. Sementara tatapan Xiao Yan menyapu, dia berhasil melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Matanya pertama kali berhenti pada Nona Feng, yang tubuhnya meresap aura mulia. Penampilan wanita ini tidak kalah dengan Nalan Yanran. Selain itu, sikapnya adalah sesuatu yang membuat pria tertentu ingin menaklukkannya. Nona Feng, yang jaraknya cukup dekat, juga sepertinya telah merasakan fokus dari tatapan Xiao Yan. Matanya bergerak dan menatap Xiao Yan. Ada sedikit provokasi di matanya. Masalah antara Xiao Yan dan Wind Lightning Northern Pavilion telah menjadi masalah yang cukup besar. Pada akhirnya, Fei Tian pun gagal menangkapnya. Hal ini menyebabkan Wind Lightning Pavilion kehilangan banyak wajah. Jika dia bisa menangkapnya dan menyerahkannya menjadi Pavilion Utara kali ini, Pavilion Utara akan berutang budi padanya. Mereka mungkin akan sangat membantu dalam memperjuangkan penerus kepala pavilion. Sudut mulut Nona Feng terangkat tanpa sadar ketika dia memikirkan hal ini. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa melepaskan orang ini. Jika dia diizinkan untuk berhasil meninggalkan pegunungan mata surga, dia akan dapat meminjam bantuan roh yang kuat. Pada saat itu, bahkan dia akan kesulitan melawannya. Karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, Nona ini akan menerima kamu begitu saja. Xiao Yan secara alami tidak dapat mengatakan apa yang wanita ini pikirkan di dalam hatinya. Bahkan jika dia menyadarinya, dia hanya akan mengejek. Mungkin dia memang takut pada orang-orang tua dari Wind Lightning Pavilion. Namun, hanya ada sedikit orang dari generasi yang sama yang bisa memaksanya ke dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Paling tidak, dia belum pernah bertemu seseorang sejak dia pertama kali memulai pelatihan. Tatapan Xiao Yan beralih dari Nona Feng sebelum berhenti di dua sosok lainnya. Dia telah bertemu dengan dua orang ini di pegunungan. Mereka adalah Tang Ying dari Pavilion 10.000 Pedang dan Wang Chen dari Pavilion Musim Semi Kuning. Tang Ying tersenyum dan sedikit mengangguk saat dia merasakan mata Xiao Yan. Di sisi lain, wajah Wang Chen tampak gelap. Matanya terlihat dingin. Dia sepertinya tidak menyukai Xiao Yan. Xiao Yan juga mengangguk ke Tang Ying dan benar-benar mengabaikan Wang Chen. Dia akan menarik pandangannya ketika sudut matanya tiba-tiba menangkap sosok berwarna hijau. Gadis ini tampaknya yang termuda di peron. Dia mengenakan pakaian hijau dan mata cerdasnya yang berair tampak sangat imut. Wajahnya yang bergerak masih samar-samar mengandung kelembutan dan kenaifan. Dia benar-benar tidak cocok dengan lingkungan sekarang. Hati-hati dengan gadis itu. Dia tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan.
Sebuah suara lembut keluar dari mulut Nalan Yanran di sampingnya sementara Xiaoyan sedang mengamati gadis itu. Mengapa? Xiaoyan berbicara tanpa mengubah ekspresinya. Karena dia adalah orang paling luar biasa di antara generasi muda di Paviliun Bintang Jatuh. Nalan Yanran perlahan berkata, Paviliun Bintang Jatuh? Mu Qingluan. Mata Xiaoyan menyipit. Dia juga telah mendengar sedikit tentang anggota paling menonjol dari generasi muda dari 4 paviliun. Iya, jumlah murid dalam Paviliun Bintang Jatuh mungkin yang paling sedikit di antara 4 paviliun. Namun, semuanya memiliki kemampuan luar biasa. Namun Mu Qingluan ini adalah yang teratas di antara mereka. Selain itu, dia mungkin tampak seperti gadis kecil di luar, tetapi dia terlihat sama beberapa tahun yang lalu. Tidak ada sedikit pun perubahan dalam penampilannya selama ini. Tak perlu dikatakan, dia sangat kuat. Nalan Yanran mengangguk saat dia menjelaskan. Kejutan tanpa sadar melintas di mata Xiaoyan saat mendengar ini. Para murid dari 4 paviliun semuanya benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Namun, dia menemukan bahwa itu hanya normal setelah memikirkannya. Dengan 4 paviliun menjadi faksi besar bersama dengan bakat mengejutkan yang dimiliki orang-orang ini, tidaklah terlalu sulit dipercaya bagi orang-orang ini untuk memiliki pencapaian seperti itu. Mu Qingluan tiba-tiba menoleh sementara Xiaoyan memusatkan perhatian padanya. Dia memberinya senyum licik. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk padanya dengan wajah tanpa ekspresi. Ketika Xiaoyan dan Nalan Yanran memasuki peron, pria tua kecil di dekat tangga batu juga melirik yang pertama. Segera, dia berkata dengan lambat, Aku yang dulu adalah pemimpin suku dari suku tikus penelan emas, Jinsi. Karena kalian semua sudah sampai di tempat ini, menurutku tidak ada dari kalian yang orang biasa. Anda harus menyadari dengan jelas bahwa hanya dengan melewati pos pemeriksaan yang telah kami tetapkan, Anda akan dapat memperoleh 8 tempat tersisa. Petik 2. Ada 2 tikus besar dengan rambut emas gelap di kedua sisi Jinsi. Ukuran kedua tikus penelan emas ini sangat besar. Apalagi, ada kecerdasan dan kesadaran yang tidak kalah dengan manusia yang berkedip-kedip di mata mereka. Kedua tikus penelan emas ini jelas peringkat 6 dan harus menjadi 2 yang dipilih lainnya untuk memasuki kolam darah Gunung Surga kali ini. Selama mereka bisa menerobos kelas Do Huang dan menjalani kesengsaraan petir, mereka akan dapat berubah menjadi bentuk manusia dan menjadi anggota inti sejati dari suku tikus penelan emas. Hanya suara lemah Jinsi yang terdengar di peron. Meskipun lelaki tua ini mungkin terlihat sangat lemah, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Selain Xiaoyan, kemungkinan semua orang yang hadir akrab dengan nama ini Jinsi. Saat itu, orang tua ini telah mengungkapkan kekuatannya dalam pertempuran besar untuk kolam darah Gunung Surga. Bahkan Fei Tian dan iblis tua setingkatnya tidak dapat mengalahkannya. Dari sini, orang bisa tahu seberapa kuat kekuatan orang ini. Tatapan Xiaoyan berhenti di tubuh Jinsi. Sesaat kemudian, dia sedikit merajut alisnya. Dari suaranya, Xiaoyan samar-samar bisa mendengar bahwa Jinsi sepertinya mengalami cedera yang cukup serius di dalam tubuhnya. Apalagi cedera ini sepertinya bukan yang baru. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang muncul sebagai hasil dari akumulasi jangka panjang. Asteris batuk asteris. Mata Jinsi menyapu dengan acuh tak acuh ke seluruh platform. Setelah batuk, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Seseorang hanya bisa melihat tangga batu yang menuju ke puncak gunung di belakangnya tiba-tiba bergerak. Dengan segera, tikus menelan emas berwarna emas muncul dengan cara yang padat. Jumlahnya sangat banyak sehingga menyebabkan kepala seseorang mati rasa hanya dengan melihatnya. Pemilihan pos pemeriksaan kali ini tidak terlalu sulit. Hanya ada 1 dari mereka. Selama seseorang berhasil mencapai puncak gunung di tengah gelombang sonik gelombang pasang tikus ini, seseorang akan dianggap berhasil lewat. Jinsi menunjuk ke arah gelombang tikus padat di belakangnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ekspresi dari cukup banyak orang yang hadir berubah ketika mereka mendengar ini. Cukup banyak percakapan pribadi yang terjadi di platform tersebut. Xiaoyan kaget saat melihat reaksi orang-orang di sekitar. Dia baru saja mulai ragu ketika Nalan Yanran di sampingnya dengan lembut menjelaskan, suku tikus penelan emas berspesialisasi dalam serangan gelombang sonik. Jika gelombang sonik dari gelombang besar tikus dipancarkan bersama-sama, kemungkinan ahli Do Huang akan kesulitan menahannya. Sepertinya tidak akan banyak orang yang bisa lewat. Petik 2.
Xiaoyan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Serangan gelombang sonik ya, itu memang sedikit tidak ortodoks. Jinsi mengabaikan keributan saat ini. Dia mengangkat matanya dan berkata, saya akan memberi Anda waktu persiapan selama 5 menit. Setelah itu pembentukan gelombang suara akan diaktifkan. Apakah Anda akan berhasil melewati akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Tentunya sesuai kesepakatan, akan ada 8 orang yang akan dipilih. Jika kurang dari 8 orang yang lolos, sisa tempat akan ditentukan dengan undian. Setelah mengatakan ini, Jinsi perlahan menutup matanya dan memulihkan diri, mengabaikan semua orang dalam prosesnya. Seluruh tempat itu penuh keributan lagi setelah melihat Jinsi menutup matanya. Cukup banyak orang mulai berbisik satu sama lain. Beberapa bahkan mulai mencari pembantu untuk menerobos pos pemeriksaan bersama. Nanti, yang perlu kamu lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menggunakan doki untuk menutupi telingamu dan mengikuti di belakangku. Xiaoyan menyipitkan matanya dan melihat ke arah tikus menelan emas yang padat di sekitar tangga batu sebelum menoleh untuk berbicara dengan Nalan Yanran. Gelombang sonik dari tikus menelan emas dapat mengabaikan doki yang memblokirnya. Begitu memasuki pikiran seseorang, itu akan menyebabkan orang tersebut merasakan ilusi atau pusing. Seseorang akan kesulitan untuk mempertahankannya. Saat itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah menjaga diri sendiri. Sesampainya di tempat ini memang sudah hampir batas saya. Semua orang di sini luar biasa. Akan sangat sulit jika saya bersaing dengan mereka. Nalan Yanran merenung sejenak di hadapan niat baik Xiaoyan sebelum dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar ini. Tidak disangka gelombang Sonic Gold Swallowing Mouse ini sebenarnya sangat merepotkan. Segera, dia bertanya, bagaimana kita bisa melawannya? Seseorang dapat mengandalkan doki yang kuat dan dengan kuat menahannya dalam menghadapi serangan gelombang Sonic oleh suku tikus penelan emas. Sebagai alternatif, seseorang juga dapat menggunakan teknik do gelombang Sonic untuk melawannya. Namun, suku tikus penelan emas adalah ahli yang lahir secara alami dalam serangan gelombang Sonic. Sepertinya serangan Sonic Wave biasa akan mengalami kesulitan mengisi daya melalui susunan suara gelombang mouse. Nalan Yanran dengan ragu menjawab. Sonic Wave Do Technique. Xiaoyan bergumam pelan. Matanya sedikit cerah ketika dia mendengar ini. The Lion Tiger Gold Shattering Roar secara kebetulan adalah teknik do tingkat tinggi. Lebih penting lagi, Xiaoyan telah mengonsumsi pil obat tingkat 7, pil naga misterius Yin Yang, di wilayah sudut hitam saat itu. Dari situ, dia telah menyerap seutas auman naga. Ini telah menyebabkan kekuatan teknik do gelombang soniknya menjadi lebih kuat. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengandalkannya untuk mengisi daya melalui rangkaian suara gelombang mouse ini. Ketika Xiaoyan mengingat pil naga misterius Yin Yang ini, dia juga mengingat efek misterius yang dimiliki pil obat ini dalam membantu seseorang untuk melakukan terobosan. Namun, efek semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah muncul sejak dia mengkonsumsinya. Xiaoyan juga merasa tidak berdaya menghadapi ini. Dikabarkan bahwa Feng Zunze telah mengandalkan pil obat ini untuk menerobos kelas Dozun. Mungkinkah dia juga perlu mencapai tingkat itu agar efek ajaib pil obat ini muncul? Sementara Xiaoyan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, mata Jinsi perlahan terbuka. Tatapannya menyapu platform. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan suaranya yang samar bergema di samping telinga semua orang. Waktunya habis. Penembusan pos pemeriksaan akan dimulai. Bab 1002, menerobos pos pemeriksaan. Suasana di peron menjadi tegang saat Jinsi mengucapkan kata-kata itu. Tikus besar berwarna emas yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tangga batu tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Banyak mata menatap tajam ke pintu masuk tangga batu. Rambut berwarna emas di tubuh mereka juga mulai berdiri, muncul seperti landak. Untuk sesaat, tidak ada yang berani untuk menyerang secara acak setelah melihat pasukan tikus penelan emas menunggu dengan sungguh-sungguh. Jumlah besar adalah salah satu yang tidak disadari oleh siapapun. Selain itu, sebagian besar orang yang hadir jelas menyadari apa yang terdiri dari serangan gelombang sonik dari tikus menelan emas. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilawan. Selama pertarungan untuk kolam darah gunung surga saat itu, binatang buas ini telah menyebabkan banyak ahli menderita. Kalian semua hanya punya waktu 1 jam. Mereka yang gagal mencapai puncak gunung dalam waktu 1 jam akan dianggap gagal.
Jinsi tidak mendesak semua orang ketika dia melihat mereka diam. Yang dia lakukan hanyalah mengucapkan kata-kata ini dengan sikap acuh tak acuh. Ekspresi dari cukup banyak orang berubah setelah mendengar kata-kata ini. Sesaat kemudian, dua sosok akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi saat mereka keluar dari keramaian. Mereka bertukar pandangan satu sama lain sebelum segera menangkupkan tangan mereka ke Jinsi dan berkata, "Gerbang transformasi tulang, Huya dan Hu Cheng." Jinsi mengangguk. Gerbang transformasi tulang tidak jauh dari pegunungan mata surga dan agak terkenal. Tentu saja, itu secara alami lebih rendah jika dibandingkan dengan faksi seperti Wind Lightning Pavilion. Selain itu, kekuatan kedua orang ini secara kebetulan sama dengan bintang 4 dan bintang 5 Do Huang. Mereka mungkin luar biasa di tempat lain, tetapi mereka hanya bisa dianggap sebagai level menengah di tempat ini. Setelah menyapa Jinsi, Do Qi yang agak putih pucat dan kuat keluar dari tubuh mereka, segera membungkus keduanya. Keduanya tiba-tiba menginjak tanah tepat setelah Do Qi melonjak. Tubuh mereka melesat seperti petir saat mereka bergegas menaiki tangga batu. Dari cara keduanya bertindak, sepertinya mereka ingin mengisi melalui apa yang disebut susunan suara gelombang mouse dalam sekali jalan. Kecepatan keduanya memang cukup cepat. Setelah sekejap, mereka telah menyerang lebih dari 100 meter. Pada saat ini juga rambut pada tikus penelan emas yang padat di sekitar tangga batu berdiri tegak. Setelah itu, mereka membuka mulut yang penuh dengan gigi tajam. "Pekik, pekik, petik 2." Teriakan tajam, yang sepertinya mampu menembus jiwa seseorang membawa riak yang tidak biasa, seperti nada suara iblis, tiba-tiba muncul. Ini segera menyebar ke segala arah. Kedua sosok itu tiba-tiba berhenti ketika gelombang sonik muncul. Wajah mereka dengan cepat menjadi pucat, tetapi mereka tidak segera dikalahkan. Mereka menahan gejolak Do Qi di dalam tubuh mereka saat jari kaki mereka menekan tangga batu dan melesat keluar. Grup. Mereka menahan gelombang sonik yang datang dari segala arah, dan maju 10 meter sebelum tubuh mereka berdua sekali lagi menegang. Dua suap darah segar dimuntahkan. Tubuh mereka sepertinya mengalami pukulan berat saat mereka terbang mundur. Akhirnya, mereka mendarat dengan keras di atas panggung di depan tatapan semua orang. Seteguk darah segar lagi dimuntahkan. Cukup banyak orang di peron mendesah dengan menyesal saat melihat ini. Susunan suara sialan ini memang merepotkan untuk ditangani. Gagal. Jinsi menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata. Dua orang dari Bone Transforming Gate hanya bisa menggelengkan kepala setelah mendengar ini. Mereka berjuang untuk bangun dan berdiri di samping dengan enggan. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah berharap akan ada kurang dari 8 orang yang bisa melewati deretan suara ini. Jadi, mereka mungkin masih punya kesempatan. Siapa selanjutnya? Tatapan Jinsi menyapu dan sekali lagi bertanya. Platform sekali lagi sunyi ketika kata-kata ini diucapkan. Xiao Yan, Nona Feng, Tang Ying, dan yang lainnya tidak menjawab. Meskipun mereka diburu waktu, tidak perlu terburu-buru sekarang. Seseorang seharusnya tidak mengabaikan mengasah kapaknya sebelum memotong kayu. Jika mereka mengamati deretan suara, mungkin ada peluang yang lebih besar bagi mereka untuk berhasil melewatinya. 4 orang lainnya melangkah di tengah keheningan ini. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berencana menggunakan nomor mereka untuk menerobos paksa. Jinsi tanpa sadar menggerakkan mulutnya ketika dia melihat 4 orang menyerbu bersama. Ada benang ejekan di wajahnya. Mengandalkan angka tidak akan memungkinkan seseorang untuk menerobos susunan suara gelombang mouse ini. Itu memang seperti yang diharapkan Jinsi. Tidak lama setelah keempat orang ini menaiki tangga batu, 2 orang di depan dikirim terbang kembali oleh suara aneh yang menusuk jiwa bahkan sebelum mereka menutupi setengah perjalanan. Setelah itu, mereka dengan sedih mendarat di peron. Dari tampang nafas mereka yang lelah, terlihat jelas bahwa mereka menderita luka serius. Gagal, lanjutkan. Jinsi mengangkat matanya, melirik orang-orang yang hadir, dan dengan malas berbicara. Xiao Yan menyaksikan orang-orang melangkah maju untuk menantang pos pemeriksaan hanya untuk akhirnya kembali dengan kegagalan ke bagian belakang peron. Hasilnya, matanya menjadi sedikit serius. Kesulitan susunan suara ini tampaknya lebih sulit dari yang dia duga. Di antara para penantang sebelumnya, ada juga beberapa orang yang mengetahui teknik Do gelombang sonik.
Namun, gelombang sonik yang mereka keluarkan tidak hanya gagal membuat mereka berhasil mengisi melalui pos pemeriksaan, tetapi malah berakhir diguncang oleh gelombang sonik pasang tikus. Mereka memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali setelah dua gelombang suara itu bertabrakan. Meskipun mereka gagal, satu orang telah melakukan perjalanan terjauh di antara mereka yang pernah mencobanya. Jika gelombang sonik Do Teknikenya mampu menahan gelombang sonik yang dipancarkan dari begitu banyak tikus penelan emas, kemungkinan dia akan benar-benar berhasil menerobos masuk. Sementara tantangan terus berlanjut, orang yang berpartisipasi meningkat. Waktu mereka berhasil bertahan saat menghadapi deretan suara menjadi lebih lama. Ini menyebabkan cukup banyak orang merasa agak bersemangat. Bagaimanapun, bahkan jika mereka bukan orang yang menerobos masuk, mereka setidaknya bisa merasakan harapan. Tangan Xiaoyan tanpa sadar membelai dagunya setelah orang lain dikalahkan. Kekuatan orang ini sekitar 7 bintang Do Huang atau lebih, yang mirip dengan kekuatan Xiaoyan sebelumnya. Namun, orang ini masih terpukul mundur oleh gelombang sonik saat dia masih berada sekitar 100 meter dari puncak gunung. Gelombang desahan lainnya terdengar dari peron ketika mereka melihat orang ini gagal. Segera, sosok berwarna-warni perlahan melangkah maju. Menjadi salah satu titik fokus di peron, tindakan Nona Feng secara alami menarik perhatian semua orang yang hadir. Cukup banyak orang yang langsung fokus. Dengan kekuatan wanita ini, dia dianggap sebagai eksistensi teratas di antara semua orang yang hadir. Bahkan jika dia tidak dapat menembus susunan suara ini, kemungkinan hampir tidak ada orang yang berhasil melewatinya. Wajah malas Jinsi mengungkapkan ekspresi tertarik ketika dia melihat Nona Feng berjalan keluar. Dia telah mendengar sedikit tentang di sini. Dengan bisa menjadi penerus yang paling mungkin dari faksi seperti Wind Lightning Pavilion, sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak memiliki kemampuan. Jinsi sangat tertarik dengan penampilannya hari ini. Feng King Er dari Wind Lightning Pavilion menyapa tetua Jinsi. Guru telah menyuruh saya untuk mewakilinya dan mengirimkan salam sebelum saya pergi. Wanita berpakaian warna-warni berjalan ke depan tangga batu dan tersenyum saat dia berbicara dengan Jinsi. Jinsi tersenyum tipis ketika mendengar ini. Dia berkata, bantu saya berterima kasih pada Lei Zunze atas perhatiannya. Aku akan pergi ke Wind Lightning Pavilion untuk menemuinya jika ada kesempatan di masa depan. Petik 2. Apakah Feng King Er namanya? Lei Zunze, memang. Benar-benar mustahil bagi Wind Lightning Pavilion untuk memiliki posisi seperti itu di Central Plains jika mereka tidak memiliki Douzun. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya dan bergumam pelan pada dirinya sendiri setelah mendengar percakapan singkat antara Feng King Er dan Jinsi. Feng King Er mengobrol dengan sopan di depan tangga batu sebelum dia berhenti berbicara. Matanya yang cantik beralih ke tangga batu yang menuju ke puncak gunung. Setelah itu, dia melihat ke arah tikus menelan emas yang padat di sekitarnya. Kehormatan juga muncul di wajahnya. Cahaya perak cerah dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya sebelum segera membungkusnya. Mulai, Jinsi melambaikan tangannya dan berkata setelah melihat cahaya perak muncul di tubuh Feng King Er. Bang! Suaranya baru saja terdengar ketika tubuh indah Feng King Er tiba-tiba bergetar. Dia segera berubah menjadi garis perak yang melesat ke arah puncak gunung dengan kecepatan yang menakutkan. Dari kelihatannya, sepertinya dia berencana untuk mendapatkan kemenangan menggunakan kecepatannya. Namun, harus dikatakan bahwa kecepatan wanita ini memang sangat cepat. Bahkan mata Xiaoyan mengungkapkan keterkejutan. Wanita ini memang bukan orang yang sederhana. Pekikan. Gelombang sonik tajam berubah menjadi riak yang menyebar dengan cepat saat ini. Ketika gelombang sonik bersentuhan dengan tubuh Feng King Er, tubuhnya sedikit bergetar. Tiba-tiba, kecepatannya melonjak dan beberapa bayangan muncul di langit. Bayangan-bayangan ini segera hancur di bawah gelombang sonik yang menyebar. Kecepatan yang menakutkan ini menyebabkan cukup banyak orang di peron mengeluarkan seruan. Melihat dari sudut mereka, tampaknya gelombang sonik pun kesulitan mengejar Feng King Er. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengikuti dari belakang dan menghancurkan bayangan yang muncul satu demi satu. Jinsi menyipitkan matanya saat dia melihat sosok yang telah berubah menjadi petir. Dia tanpa sadar mengangguk. Kecepatan wanita ini memang menakutkan. Sepertinya dia sudah berlatih gerakan 3000 petir Wind Lightning Pavilion ke tingkat tertinggi.
Suara angin kencang muncul di ujung jauh tangga batu. Segera, tubuh cantik Feng Qing'er melompat dan dengan mantap mendarat di atas batu. Dia memandang rendah semua orang yang berdiri di tengah pegunungan dari atas. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup lewat dan rambut panjangnya terbawa arus. Dia memiliki aura mulia seorang ratu. Feng Qing'er berhasil melewati pos pemeriksaan. Jin Si menarik matanya. Suaranya yang tenang akhirnya mengandung sedikit fluktuasi. Wanita ini adalah seseorang yang bahkan orang yang paling luar biasa di antara generasi muda di suku tikus menelan emas mereka tidak dapat dibandingkan. Wind Lightning Pavilion ini memang memiliki penerus. Feng Qing'er adalah orang pertama yang berhasil melewati pos pemeriksaan. Ini telah menyebabkan orang-orang di peron berubah menjadi keributan. Ini terutama terjadi pada Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan. Menjadi anggota dari 4 pavilion, mereka tentu saja tidak ingin kalah dari pavilion sebelumnya di tempat seperti itu. Xiao Yan juga tersenyum saat dia melihat keributan tempat itu. Tatapannya melihat ke puncak gunung yang jauh dan secara kebetulan bertemu dengan Feng Qing'er. Tatapan memprovokasi di mata pihak lain benar-benar terserap dalam pandangannya. Ikuti saja aku akan menuntunmu melewatinya. Petik 2. Xiao Yan menoleh dan tersenyum pada Nalan Yanran. Dia tidak menunggunya menjawab ketika dia berbalik dan berjalan menuju tangga batu. Nalan Yanran terkejut saat melihat punggung kurus itu. Dia segera mengatupkan giginya dan dengan sigap mengikuti. Karena Xiao Yan telah membuka mulutnya, dia harus menemaninya untuk mencobanya bahkan jika dia gagal pada akhirnya. Dia memiliki kepercayaan diri yang tidak diketahui pada yang pertama.